Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik, kawan-kawan, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi pengantar ilmu ekonomi. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum kita masuki materi ini, saya terus mengingatkan pada adik-adik, rekan-rekan, serta saudara-saudari dimanapun Anda berada, untuk terus menjaga anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, ya, tetap mencuci tangan dengan air mengalir ketika Anda telah beraktivitas seperti biasanya, dan jangan lupa memakai masker ketika Anda berada di luar rumah, dan jangan lupa ya terus menjaga jarak ketika Anda berada di kerumunan, ya, ataupun ketika Anda berada di ruang publik. Ya, semoga di semester depan kita dapat bertemu kembali secara luring, ya. Tahun 2021 kita insya Allah di semester depan kita dapat bertemu seperti biasanya. Semoga COVID segera berakhir, ya. Nah, adik-adik, di cuaca yang ekstrim ini juga kita terus ya menjaga pola hidup yang sehat dengan tetap makanan yang bergizi tentunya, ya, makanan-makanan sehat, karena kita tidak tahu cuaca-cuaca yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan bahas mengenai pasar persaingan sempurna, dan apa-apa saja akan kita bahas ini adalah mengenai ciri-cirinya. Dan apa-apa saja nanti kita melihat bagaimana kurvanya dan tabelnya, ya. Nah, adik-adik, pasar kita sudah mengetahui bahwasanya tempat bertemunya si penjual dan pembeli, ya. Di sana dapat banyak si penjual dan banyak si pembeli, di dalamnya adanya hubungan, adanya hukum permintaan dan penawaran, ya. Di sana ada permintaan dan penawaran. Nah, di sini pasar persaingan sempurna adalah di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak, ya, penjual maupun pembeli, dan produk yang diperdagangkan itu bersifat homogen atau sempurna. Oke. Nah, di sini ciri-cirinya adalah baiklah, kita akan melihat ya ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, biasanya di pasar itu dia tempat bertemunya si penjual, si pembeli, ya, adanya tawar-menawar di dalamnya. Nah, adapun di pasar persaingan sempurna ini, dia adalah di mana si penjual dan si pembeli itu banyak kita jumpai di pasar, ya. Nah, di sini tidak hanya satu orang si penjualnya, bisa dari lebih. Misalnya contohkan saja di sini adalah penjual tomat, ya, ataupun penjual gandum, ya. Di sana kita banyak berjumpai bukan hanya satu orang saja yang menjual tomat, tapi banyak, ya, usaha-usaha yang menjual tomat tersebut, ya. Selanjutnya juga kita akan menjumpai banyak pembeli. Jadi seseorang tidak hanya membeli pada satu tempat aja, membeli tomat tersebut ataupun membeli gandum tersebut. Dia akan membeli pada beberapa tempat, ya. Si pembeli akan membeli beberapa tempat, tidak hanya pada si A aja, tapi dia akan membeli pada si B. Jadi contohnya adalah di mana si penjual itu menjual barang yang sama ataupun yang sejenis seperti tomat, gandum ataupun jenis lainnya di tempat yang sama, ya, dengan pembeli yang berbeda, tapi si pembeli itu tidak membeli pada satu tempat si A saja, tapi si pembeli yang lainnya juga membeli pada tempat B, C, dan D. Oke. Nah, yang ketiga di sini adalah perusahaan adalah penerima harga atau price taker, ya. Pengusaha harus menyesuaikan diri dengan harga pasar yang telah ada. Nah, di sini yang maksud dengan pengusaha menyesuaikan diri dengan harga yang telah ada, di mana si penjual tidak sembarangan membuat harga tertentu, ya, dengan jenis tomat tersebut ataupun dengan gandum tersebut. Contohkan saja si penjual menjual tomat dengan harga yang biasanya tuh harganya 8.000, tapi si penjual pada saat itu menjual tomat tersebut dengan harga 12.000 ataupun lebih dari itu, sehingga si pembeli tidak akan membeli di tempat dia, karena beberapa dia akan membeli tempat si B, si C atau si D yang harganya itu adalah standar pada hari itu, ya. Nah,
setiap perusahaan bebas keluar masuk dalam industri ini adalah di mana jadi ketika si penjual ya mengalami kerugian ya pada usahanya, dia tidak susah-susah untuk meminta izin untuk menutup usaha tersebut. Ya, dia bisa langsung menutup usaha tersebut ataupun tidak menjualnya lagi. Ya, jadi dia tidak perlu dengan susah-susah untuk meninggalkan ketika dia rugi. Nah, ketika dia masuk ya di mana kalau dia merasa untung ya dia merasa dia tuh usahanya itu memiliki prospek yang bagus ya dia lanjut gitu. Nah, di sini yang kelima adalah semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Jadi orang yang berjualan ya si penjual sudah tahu harganya adalah sekian, jadi tidak bisa menaikkan dengan keinginan si penjual, tapi emang harganya itu emang sudah seperti itu ya. Jadi mereka sudah mengetahui mengenai harga tersebut. Jadi ya semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga pada hari itu. Kecuali tiba-tiba mengalami kenaikan, juga dia sudah mengetahui kenapa bisa naik karena informasi di pasar itu cepat ya biasanya ya. Nah, baik, kita akan melihat di sini adalah tabel atau kurva, tabel dan kurva mengenai total revenue ya, average revenue dan marginal revenue dalam pasar persaingan sempurna, di mana ya jumlah yang ada pada tabel ini adalah pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Dan harganya ini adalah ini ya yang kita ketahui ya. Ini 12 ya dan ribuan. 12 sampai seterusnya. Nah, bagaimana kita mencari nilai total revenue-nya, di mana total revenue-nya ini ya itu adalah ya itu dikali ya antara harga dengan jumlah barang ya, misalnya 12 kali 1, 12 kali 2 ya di sini. 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, 12 kali 3 36, 12 kali 4 48, 12 kali 5 60, 12 kali 6 72 dan seterusnya ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita mencari nilai average revenue ya. Dimana dalam mencari average revenue ini adalah, nah ini biasanya ya nilai average ini dia dibagi antara nilai total revenue dengan quantity ya. Dimana di sini adalah total revenue-nya ini pertama adalah 0, dibagi 0 adalah 0. Ya, yang kedua itu 12 dibagi 1 adalah 12. Ya, 24 dibagi 2 12. 36 bagi 3 adalah 12 ya. Jadi itu adalah sama ya nilainya. Semuanya sini 60 bagi 5 12 dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah bagaimana kita mencari nilai marginal revenue, di mana dalam mencari marginal revenue ini adalah selisih ya antara nilai dari total revenue ya, total revenue ini dibagi dengan quantity ya, di mana di sini adalah total revenue-nya ini 12 dikurang 0 adalah 12 ya. 1 dikurang 0 sama dengan 1 ya. Jadi 12 di sini 12 dibagi 1 adalah 12. Nah, di sini kenapa dia 0? Karena nilai yang pertama ini tidak ada di atasnya. Jadi dia tetap 0. Oke, yang kedua, bagaimana kita mencari nilai di kolom 2 ini, di marginal revenue-nya itu adalah di mana 24 itu dibagi dikurang 12 itu adalah 12 ya. Dan 2 dikurang 1 ini ada tetap 1, jadi 12 dibagi 1 adalah 12. Selanjutnya kita mencari di kolom ketiga di marginal revenue-nya ini adalah ketika kita ingin menjumlahkan di kolom 3 sama ya, di kolom 3 kita harus kuranginya. Di sini adalah di 36 dikurang 24 itu adalah 12 ya. Dan 3 dikurang 2 adalah 1 sama dengan 12 dibagi 1 adalah 12. Jadi semuanya itu. Oke, selanjutnya bagaimana kita melihat posisi kurvanya itu adalah dia berbentuk
secara horizontal. Kenapa dibilang horizontal? Ya dia posisi tidur ya gini. Kenapa di horizontal? Ya ketika dia memiliki nilai yang sama antara average revenue dengan marginal revenue. Bisa kita lihat di tabelnya ini adalah nilai ya average revenue dengan marginal revenue itu adalah sama ya di harga yang 12 ya. Di harga 12 ini tetap sama dia. Nah, oke. Jadi bagaimana nilai total revenue-nya ini? Ya, total revenue-nya ini adalah di sini. Ya, jadi dia berbentuk ya slope-nya positif ya, slope positif. Y ke kanan ya. Di sini ada rumusnya ya antara marginal dan average revenue-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari bagaimana sih kita melihat keuntungan maksimum atau laba profit ya pada perusahaan tersebut ya. Di sini bisa kita lihat di sini adalah dengan harga yang sama ya, jumlah quantity dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 11 ya. Yang kedua itu dengan harga yang udah kita sebutkan tadi ya, 12, dan total revenue-nya yang udah kita cari juga ya, yang tadi kita cari sudah. Average juga sudah kita cari ya. Sekarang bagaimana kita mencari nilai TVC? Biasa TVC itu emang sudah diketahui nilainya total fixed cost, berarti nilainya itu sudah fix ya, nilai tetap di dalamnya. Dan total variable cost ya. Bagaimana kita mencari total variable cost? Ya, di sini cara mencarinya adalah total cost ya dikurang dengan total fixed cost ya. Di mana total cost-nya ini adalah 15 dikurang 15 sama dengan 0. 25 dikurang 15 sama dengan 10. 33 dikurang 15 adalah 18. 40 kurang 15 adalah 25. Dan 46 dikurang 15 adalah 31. 54 ya dikurang 15, 39 dan seterusnya ya sampai ya 132 ya, 132 dikurang 15 sama dengan 117. Oke, seterusnya bagaimana kita mencari nilai TC? Nah, di sini bagaimana kita mencari nilai total cost ini adalah di mana total fixed cost ditambah total variable cost ya. Nilai tetap ditambah nilai variabel. Ya, 15 tambah 0 sama dengan 15, 15 tambah 10 sama dengan 25, 15 tambah 18 sama dengan 33, 15 tambah 25 sama dengan 40, dan seterusnya sampai di 15 tambah 17 sama dengan 132 ya. Dan bagaimana kita mencari nilai AC, average cost ya, dimana cara mencari average cost ini adalah nilai dimana nilai total cost ya, nilai total cost dibagi quantity ya, atau jumlah barang ya, dimana jumlah barangnya itu adalah di sebelah kiri ya. Di sini adalah total cost-nya berapa? Ya 15. 15 ya, dibagi dengan 0 ya, setiap pembagian 0 itu adalah hasilnya 0. Ya, itu 15 dibagi 0 adalah 0 ya, strip. Terus 25 dibagi 1 sama dengan 25, 33 dibagi 2 sama dengan 16,5. 40 bagi 3 sama dengan 13,3 dan seterusnya sampai di bawah ya. Oke. Dan bagaimana kita mencari nilai average variable cost ya, dimana cara mencarinya itu adalah total fixed cost ya, total fixed cost dibagi quantity ya, total fixed cost ya dibagi dengan jumlah barang, dimana total fixed cost-nya itu adalah 0 ya, dibagi 0 adalah 0. Terus 10 dibagi 1 itu adalah 10 ya. Terus 18 dibagi 2 adalah 9. 25 dibagi 3 adalah 8,3 ya. Terus 31 dibagi 4 sama dengan 7,8 dan seterusnya sampai di jumlah barang 11 ya. Average variable cost itu 10,6. Nah,
Seterusnya bagaimana kita mencari profit ya, nilai profitnya itu adalah atau laba ya. Di sini cara mencarinya adalah itu di kolom 3 ya. Itu di mana total revenue ya, total revenue itu dikurang ya, total revenue itu dikurang dengan total cost. Jadi total revenue dikurang dengan total cost. Ya, berapa total revenue-nya itu? Total revenue ini adalah 0, dikurang dengan total cost. Total cost ya, total cost ini. Oke, berarti 0 dikurang 15 sama dengan min 15. Oke, seterusnya 12 dikurang 25 adalah min 13 ya. 24 ya, 24 dikurang total costnya itu adalah 33 adalah min 9. Terusnya ini 36 ya, 36 dikurang total costnya 40 sama dengan dia min 4 ya, min 4 dan 48 ya, 48 dikurang total costnya itu adalah 46 sama dengan 2 ya. Seterusnya 60 dikurang 54 adalah 6 dan seterusnya ya, cara mencari laba profit ya, cara mencari nilai maksimum pada pasar persaingan sempurna ini adalah seterusnya sampai di titik 0 dia ya, mana 132 dikurang 132 adalah 0. Oke, nah di sini cara mencari marginal cost-nya ini adalah di mana delta ya, di mana delta TC ya dibagi dengan delta Q ya. Cara mencari marginal itu sama ya, selisih antara TC ya, diselisih antara kolom 2 dikurang kolom 1. Jadi contohnya itu apa yang ditanya adalah cara mencari marginal cost, berarti sini adalah total cost ya, total cost yang ini kan belum diketahui di atas ya, berarti dia tetap 0. Dan kedua itu 25, ya 25 dikurang 15 sama dengan berapa? 25 kurang 15 kan 10, ya 25 kurang 15 kan 10. Dan 1 dikurang 0 adalah 1, ya berarti 10 bagi 1 sama dengan 10. Ya. Terus selanjutnya kita mencari di kolom 3, marginal cost-nya. Caranya seperti tadi, ya caranya adalah kolom ketiga, ya. Kolom 2 dikurang kolom 1. Jadi di sini adalah total cost-nya 33 dikurang 25 ya. 33 dikurang 25 sama dengan 8. 8 dibagi 1 karena apa 1? Karena 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi hasilnya di kolom ini adalah 8. Jadi 8 ya, 8. Oke, selanjutnya cara mencari kolom marginal cost ya. Selanjutnya di kolom 4 5, 6, 7, 8 sampai dengan seterusnya itu sama ya, antara nilai 2 dikurang nilai 1. Cara mencari marginal revenue itu adalah di mana ya? Di mana total revenue ya dibagi dengan delta ya, delta total revenue ini dibagi dengan delta Q ya. Di mana di sini revenue-nya itu sama ya, seperti kita mencari marginal cost ya. Ada selisih antara kolom 2 sama dikurang kolom 1. Dan di kolom 0 ini kan belum ada tuh kawan di atas ya, tetap 0 hasilnya ya. Step nilai di pertama ini 0 ya, maaf ya, ini 0. Oke, ini 0. Oke. Berarti total revenue ini kan belum ada kawannya tuh di atas, berarti dia 0 ya, tetap ya di sini. Oke, yang cara kita mencari yang kedua itu bagaimana? Caranya itu adalah di mana 12 dikurang 0 adalah 12 ya, 1 kurang 0 adalah 1, berarti 12 bagi 1 adalah 12. 24 ya, kita cari aja ya, biar mudah. Ini 24 ya, kurang 12 adalah 12, 36 dikurang 24 adalah 12, 60 kurang 48 adalah 12, terusnya ini adalah 12. Di sini tidak sama hasilnya karena 3 kurang 21, 4 kurang 5 adalah 1, ya, 6 kurang 5 adalah 1, 7 kurang 6 adalah 1, dan seterusnya. Jadi, semua hasilnya ini adalah 12, ya. Nah, di mana titik nilai profitnya ini adalah ketika di harga, ketika dia
di jumlah barang 8 ini, dia mencapai nilai profit titik yang di sini ya. Kenapa? Karena di nilai ini ya, di nilai profit ini ya, ini pertama kan minus ya, dan dia mencapai nilai maksimum ya di pada titik 11,1. 11,1 di sini ya nilai profitnya. Nah, pada di sini marginal revenue-nya itu yaitu 12. Dia melebihi dari marginal cost-nya ya. Jadi keuntungannya adalah 11,1 ya. Ya, jadi 12 di sini. Nah, jadi makanya ke bawah ini dia marginal cost itu lebih besar daripada marginal revenue dari ke bawah ya. Karena marginal cost-nya itu dia lebih besar ya, di sini marginal cost-nya lebih besar daripada marginal revenue-nya ya, sini. Nah, pada titik ya, pada titik ini ya, pada titik di sini ya, di mana marginal cost-nya itu lebih kecil daripada marginal revenue-nya, di mana marginal cost-nya itu lebih kecil ya, marginal cost-nya. Marginal cost-nya lebih kecil pada marginal revenue-nya. Artinya apa? Titik keuntungan ya, titik keuntungan yang diperoleh ya ini lebih besar ya. Nah, dia akan mencapai nilai titik ya lebih besar ya nilai keuntungannya. Oke? Nah, namun ketika dia akan menambah lagi nanti pada di titik setelah 8 dia akan mencapai nilai keuntungan profit yang sedikit ya. Nah, di sini. Nah, dia akan menurun ya. Ya, jadi tingkat keuntungan pada titik ini adalah titik maksimumnya ya, di mana marginal cost dengan marginal revenue itu adalah sama. Ya, tidak di atas 8 dan tidak di bawah 8. Karena kalau di atas 8 dia mesti sedikit ya nilai keuntungannya ya. Nilai keuntungannya mesti sedikit ya, atau bahkan mesti minus ya. Nah, seharusnya perusahaan tidak lebih dan tidak kurang dalam memproduksi barang tersebut. Makanya kenapa perusahaan terus menambah ya nilai unit produksi ya, di mana marginal cost-nya itu dia ternyata masih rendah, sedangkan nilai revenue itu masih tetap ya. Nah, makanya dia terus menambah ya nilai produksinya, karena marginal cost-nya meskipun ditambah, dia nilai revenue tetap. Ketika perusahaan menambah posisinya lagi, dia akan mencapai tingkat profit yang menurun di posisi 10, dan marginal cost-nya itu ternyata dia lebih besar daripada marginal revenue-nya. Nah, jadi di sini harus kita pahami adalah di mana marginal cost itu harus sama ya dengan marginal revenue-nya. Terus bagaimana kita melihat ya di sini grafik ya, grafik keuntungan maksimum ya perusahaan tersebut adalah ya di sini bisa kita lihat di sini adalah di mana pada titik TR ya, ini TR garis ini TR ya, nah, garis merah, dan TC ini adalah total cost-nya ya, total cost-nya di sini ya, total cost-nya di sini ya, kita bisa menarik garisnya ya di sini di titik biru ini, oke, titik biru. Dan cara melihat maksimalisasi labanya adalah di sini. Ya, di titik ini. Di mana ya, meskipun ya, perusahaan akan menambah ya, setelah 8 ya, pada posisi 8 dia akan mengalami penurunan ya, tingkat profit labanya. Dan pada posisi ini ya, walaupun perusahaan tetap mengalami meskipun peningkatan ya marginal cost-nya ditambahkan, tapi nilai revenue itu adalah tetap sama ya, tetap di posisi 12 ya. Nah, di posisi 12 ya, posisi 12. Sini nilainya sama di sini 12 ya. Oke. Di sini dulu pertemuan kita ya mengenai ya pasar persaingan sempurna, bagaimana perusahaan memperoleh laba maksimum ya. Kita akan ketemu lagi di pasar monopoli dan oligopoli di minggu depan. Kita akan diskusi di kolom komentar ya. Nanti di sesi selanjutnya akan saya jawab pertanyaan, insya Allah akan menjawab pertanyaan adik-adik yang di komentar di bawah ini ya. Pada sesi selanjutnya ya, khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.